Cerita diawali dengan sekelompok tim medis yang berupaya menyelamatkan bayi yang baru saja dilahirkan prematur oleh seorang wanita. Meski tim medis berhasil menyelamatkannya, namun diketahui penyakit yang dibawanya sangat kompleks, yaitu penyakit jantung, asma, diabetes, hingga kelumpuhan. Scene berganti di mana kini diperlihatkan komunitas para orang tua dari anak yang menjalani homeschooling sedang sharing tentang kekhawatiran mereka terhadap anak-anaknya yang kini harus hidup mandiri untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Namun tidak bagi salah satu orang di sana. Orang ini bernama Diane. Wanita inilah yang melahirkan bayi prematur di scene awal tadi. Dari yang dikatakan Diane, artinya ia berhasil membesarkan bayinya hingga sekarang beranjak dewasa dan tampak tidak bermasalah jika nantinya harus berpisah dengan anaknya yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Esoknya, kita diperlihatkan sosok anak Diane yang telah beranjak dewasa. Ia bernama Chloe. Dalam kesehariannya, Chloe harus menggunakan kursi roda untuk berjalan, mual dan muntah setiap hari, mengoles krim untuk ruam kulitnya, meminum obat harian secara rutin, menyuntikkan insulin untuk diabetesnya, menghirup inhaler untuk asmanya, makan dari hasil kebun sendiri, dan belajar secara homeschooling di rumah, tanpa gadget atau bersosialisasi dengan orang lain. Semua dilakukan secara ketat dan teratur. Bisa dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung baik Chloe maupun ibunya. Saat ini Chloe sedang dalam proses pendaftaran di beberapa perguruan tinggi, dan ia sedang menunggu surat pengumuman diterima atau tidaknya. Namun di antara surat yang datang, belum satupun perguruan tinggi yang mengiriminya surat. Dan malamnya ia mencoba mendaftar secara online di Universitas Washington. Chloe biasanya menyibukkan diri dengan hobinya pada elektronika sebelum tidur. Dan Diane di ruang kerjanya di basement menonton video rekaman masa kecil Chloe. Di sini terasa atmosfer film mulai berubah. Suatu ketika saat ibunya habis berbelanja, Chloe menyelinap untuk mengambil coklat di tas belanjaan ibunya. Namun tanpa sengaja ia menemukan obat baru berbentuk kapsul berwarna abu-abu hijau. Namun yang membuatnya heran adalah nama yang tercantum di labelnya bukan namanya, melainkan nama ibunya, Diane Sherman. Malamnya saat Chloe diminta meminum obat tersebut, ia menanyakan perihal nama ibunya yang tercantum, bukan namanya. Namun, Diane beralasan bahwa dokter mengganti resep dan kwitansi atas namanya dicantumkan ke label obat tersebut. Esoknya, diam-diam Chloe mengambil obat itu dan diketahui bernama Trigoxin. Tak hanya itu, ternyata label luarnya bukan label asli dari obat tersebut, sehingga malamnya Chloe tidak meminumnya, dan diam-diam mencoba mengakses internet untuk mencari tahu. Namun sayangnya tidak ada koneksi internet. Tanpa sepengetahuan Chloe, ternyata Diane mengamati dari ruang sebelah yang gelap. Ini sumpah bikin merinding cuy. Sudah mulai nggak beres ini mamanya. Esoknya saat Chloe menanyakan tentang tidak adanya koneksi internet, Diane beralasan bahwa ada gangguan jaringan entah sampai kapan. Kemudian saat Diane sibuk di kebunnya, Chloe mencoba menghubungi orang secara random untuk meminta bantuan mencarikan informasi tentang obatnya, yaitu Trigoxin dengan kapsul berwarna abu-abu hijau. Dan akhirnya diketahui bahwa Trigoxin ternyata berwujud obat kecil yang berwarna merah. Jadi obat yang diberikan ibunya bukanlah Trigoxin. Esoknya, Chloe akan pergi menonton bioskop bersama Diane. Ia tampak membawa obat-obatnya dan merencanakan sesuatu. Ternyata apotik yang menjadi tempat ibunya membeli obat berada di seberang bioskop. Dan di tengah pemutaran film, Chloe pergi keluar dengan alasan ke toilet. Dengan kursi rodanya, Chloe langsung menuju apotik dan menanyakan tentang obatnya. Namun karena informasi resep adalah hal yang rahasia, Chloe sempat kesulitan mendapat jawaban, hingga diketahui bahwa ternyata obat tersebut bernama Ridocaine, yang merupakan obat penenang otot untuk anjing dan akan melumpuhkan kaki jika diberikan kepada manusia. Mendengar hal ini sontak membuat Chloe sangat shock. Di saat yang bersamaan, Diane datang dan menyuntikkan obat bius ke kaki Chloe
hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setibanya di rumah, tampak Diane berencana membuat racun saraf sendiri. Chloe yang terbangun kini mendapati dirinya dikurung di kamarnya. Ibunya yang sedang keluar rumah membuat Chloe mencoba membuka kunci pintunya, namun gagal karena dipalang dengan gagang penggaruk tanah. Lalu Chloe mencoba masuk ke jendela ruang sebelah melalui atap rumah. Sambil menyimpan air di mulutnya dan membawa solder, Chloe menyusuri atap rumah dengan susah payah. Untuk apa air dan solder? Nah, di sini kalian akan melihat aplikasi dari ilmu sains. Sesampainya di jendela sebelah, Chloe memanaskan kaca dengan solder, lalu menyemprotkan air dari mulutnya. Alhasil kacanya pecah dan berhasil masuk ruangan. Namun mendadak penyakit asmanya kambuh, membuatnya harus bergegas menghirup inhalernya. Saat akan menuruni tangga, kabel listrik alat bantunya ternyata telah diputus Diane, yang membuatnya harus menjatuhkan kursi rodanya dan sempat terjungkal hingga membuatnya terluka. Dengan susah payah, akhirnya Chloe berhasil keluar rumah. Di jalan, ia bertemu dengan Tom, orang yang biasa mengantar surat, dan Chloe sempat menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Belum sempat Tom membawanya, Diane tiba-tiba datang dan bersikeras ingin membawa Chloe kembali dengan berbagai alasan. Namun Tom tetap mencegahnya menemui Chloe. Saat Tom akan membawa Chloe ke kantor polisi, tiba-tiba Diane menyuntikkan bius ke leher Tom. Alhasil Chloe dibawa kembali ke rumah dan Tom tewas dibunuh Diane di rumahnya. Chloe yang kini dikurung di basement mendapati racikan racun saraf yang akan diberikan Diane kepada dirinya. Di sini Chloe juga menemukan surat pengumuman dari universitas yang menyatakan dirinya diterima. Namun surat tersebut selama ini disembunyikan oleh Diane. Chloe juga menemukan dokumen yang mengungkap kenyataan pahit bahwa ternyata Chloe adalah anak yang diculik Diane sejak masih bayi. Karena ternyata bayi Diane di scene awal hanya bertahan hidup selama 2 jam hingga akhirnya meninggal. Jadi sebenarnya Chloe yang diculik sejak lahir sebenarnya tidak memiliki penyakit bawaan seperti yang dideritanya sekarang. Bahkan di usia anak-anak ia dapat berjalan dan berlari. Selama ini Diane lah yang sengaja membuat Chloe sakit-sakitan seperti bayinya yang telah meninggal. Diane yang kemudian masuk mencoba membujuk Chloe agar kembali seperti sebelumnya. Sisi psikopat Diane kini benar-benar tampak. Ia bahkan mencoba untuk menyuntikkan racun saraf buatannya agar Chloe lumpuh selamanya. Chloe yang sangat ketakutan berhasil berlindung ke sebuah ruangan dan memutuskan untuk meminum racun pestisida. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Chloe akhirnya dapat diselamatkan, namun seluruh tubuhnya sulit digerakkan. Diane yang ingin menemuinya mendapat larangan karena bagi pasien dengan indikasi percobaan bunuh diri harus mendapat evaluasi dari psikolog terlebih dahulu. Chloe yang merasa terancam dengan susah payah mencoba menyampaikan pesan tertulis kepada perawat. Belum sempat selesai, perawat tersebut mendapat panggilan darurat seorang pasien yang kritis. Tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan Diane untuk membawa Chloe yang tidak berdaya. Perawat yang kini telah kembali mendapati Chloe sudah tidak berada di tempatnya. Namun dari pesan Chloe yang bertuliskan Mom, membuatnya sadar bahwa ibunya lah yang membawa Chloe. Seluruh petugas keamanan lalu dikerahkan untuk mengejar Diane. Hingga akhirnya Diane terhenti di eskalator yang dimatikan dan ia sempat dikejutkan dengan kaki Chloe yang kini mulai bisa digerakkan.
Petugas keamanan yang akhirnya datang membuat Diane mengeluarkan pistol sehingga ia langsung dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas dan jatuh ke dasar lantai bersimbah darah. Tujuh tahun kemudian, tampak Chloe kini sudah mulai bisa berjalan, meski hanya sebentar dan masih menggunakan tongkat. Ia kini sedang berkunjung ke suatu fasilitas rumah sakit khusus tahanan. Ia tampak rutin menjenguk seseorang, bahkan dari apa yang dikatakannya diketahui kini Chloe bekerja di bidang kesehatan yang membantu pasien dengan penyakit seperti dirinya. Dan orang yang dijenguknya adalah Diane, yang ternyata masih hidup. Dan yang mengejutkan adalah Chloe tiba-tiba mengeluarkan obat yang ia sembunyikan di mulutnya. Obat berupa kapsul berwarna abu-abu hijau yang kini harus diminum Diane seperti yang dilakukannya dulu kepada Chloe. Dan film pun tamat. Ending yang ending yang memuaskan bagi saya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like jika kamu suka dan subscribe sebagai dukungan agar channel ini terus berlanjut. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. I love you, Mom.